A17 Kejahilan Aaron. Dari kejauhan Siti tengah melihat Anaya dan Aaron berpelukan. Semoga kamu dan Tuan Aaron bisa seperti ini terus sampai maut memisahkan kalian, ucap Siti bahagia melihat Anaya dan Aaron. Tak jauh dari Siti ada juga yang mengambil foto saat Aaron dan Anaya berpelukan. Nay, sebenarnya ada lagi yang ingin aku omongin sama kamu, ucap Aaron. Mau ngomong apa mas, ucap Anya. Kamu tahu kan kalau aku tuh seorang mafia dan aku juga banyak musuh yang mengincar nyawaku, ucap Aaron. Anaya hanya menganggukkan kepalanya. Aku gak mau kamu jadi titik kelemahan untukku, jadi aku berencana ingin mengajarimu bela diri, kamu mau kan, ucap Aaron. Sebenarnya aku bisa sedikit bela diri mas, dulu aku pernah ikut karate di desaku saat ibu belum sakit, ucap Anaya. Benerkah? Tanya Aaron seolah-olah tak percaya. Iya, tapi aku cuma bisa dasar-dasarnya aja mas, ucap Anaya. Boleh aku mengetesmu, ucap Aaron. Boleh, ucap Anaya. Ayo ikut aku ke ruangan latihan, ucap Aaron mengajak Anaya. Anaya pun mengiringi Aaron dari belakang. Aaron yang merasa Anaya berjalan di belakangnya pun menghentikan langkahnya, lalu ia menggenggam tangan Anaya sehingga Anaya bisa berjalan di sampingnya. Setelah sampai ruangan berlatih, mereka pun masuk ke dalam ruangan itu. Kamu ganti baju dulu, di ruangan itu ada baju karate, pilihlah yang cocok dan nyaman untukmu, ucap Aaron. Baiklah mas, mas gak ganti baju, ucap Anaya. Nanti setelah kamu aku baru ganti, ucap Aaron. Anaya hanya menganggukkan kepalanya dan lalu pergi menuju tuang ganti. Setelah berganti baju, Anya menghampiri Aaron. Sudah mas, sekarang giliran mas, ucap Anaya. Baiklah, kamu tunggu sebentar ya, ucap Aaron yang langsung menuju ruang ganti. Setelah berganti baju, Aaron pun keluar dan menghampiri Anaya. Kamu udah siap, ucap Aaron. Udah mas, ucap Anaya. Sekarang kamu coba serang aku sesukamu, kamu jangan ragu-ragu, keluarkan seluruh jurusmu, ucap Aaron. Baiklah mas, ucap Anaya. Anya pun mulai menyerang Aaron di bagian depan dan dapat ditangkis oleh Aaron, lalu Anaya menyerang lagi dari bagian samping, Aaron masih bisa menangkisnya. Anaya mengeluarkan seluruh tenaganya untuk melawan Aaron, namun semuanya bisa ditangkis oleh Aaron. Anaya mulai kelelahan tapi dia tidak menyerah, ia melawan Aaron lah di bagian lengan kiri Aaron dan Aaron tak bisa menangkisnya. Sehingga tendangan dari Anaya mengenai lengan kiri Aaron dan luka Aaron yang kemarin belum sepenuhnya sembuh kembali mengeluarkan darah. Ucap Aaron dengan lirih saat Anaya menendang lukanya. Ya Allah mas, tanganmu berdarah, ucap Anaya yang langsung menghampiri Aaron. Maafin aku ya mas, aku gak tahu kalau mas ada luka di lenganmu, ucap Anaya merasa bersalah. Gak apa-apa kok, ini luka kecil, kamu gak usah merasa bersalah. Oh ya, gerakan kamu cepet juga ya sampai aku kena tendang olehmu, ucap Aaron tersenyum. Udah nanti aja bahas latihannya, ayo aku obatin dulu lengan mas, ucap Anaya. Mereka pun keluar dari ruang latihan menuju kamar mereka. Setelah sampai di kamar, mas tunggu di sini dulu ya, aku mau ambil obat sama kompresan dulu, ucap Anaya. Aaron hanya menganggukkan kepalanya. Anaya pun keluar dari kamar, ia menuju ke dapur untuk mengambil air hangat untuk mengompres luka Aaron. Lagi apa Nay, ucap Siti yang melihat Anaya di dapur. Mau ngambil air anget buat ngomperes luka mas Aaron yang kembali berdarah saat aku tendang tadi, ucap Anya yang masih sibuk menyiapkan kompresannya. Kami nendang Tuan Aaron kenapa? Tanya Siti penasaran. Dia mau ngetes kemampuan aku di bidang karate, aku gak tahu kalau dia ada luka di lengannya, ucap Anaya. Jadi kamu bisa karate Naya, ucap Siti. Bisa dikit udah ya, aku mau ngobatin mas Aaron dulu, ucap Anaya. Ya udah sana diobatin yang bener biar cepet dapet momongan, ucap Siti menggoda Anaya. Apa sih kamu gak nyambung banget, udah aku ke kamar dulu, ucap Anya yang langsung meninggalkan Siti di dapur. Setelah sampai di kamar, Anya segera masuk ke kamar.
Mas buka bajunya, ucap Anya yang sambil meletakkan kompresan di atas meja. Yang bener Nay, ucap Aron yang sudah berpikir kemana-mana. Iya mas kalau gak dibuka bajunya bagaimana aku bisa mengobatinya, ucap Anaya. Oh gue kira dia mau ngajak gue duluan ternyata dia cuma mau ngobatin gue, ucap Aron dalam hati. Kok ngelamun sih cepetan dibuka bajunya mas itu darahnya semakin banyak, ucap Anaya. Ah iya, ucap Aron. Aron pun membuka bajunya dan terlihat otot-otot kekar Aron dan roti sobeknya Aron. Anaya yang baru pertama kali melihat laki-laki lain selain ayahnya telanjang dada dia memalingkan wajahnya karena malu. Aron melihat tingkah Anaya pun tersenyum jahil. Ayo Nay katanya mau ngobatin aku, ucap Aron dengan tersenyum. Iya ini mau diobatin, ucap Naya masih memalingkan wajahnya. Gimana mau ngobatinnya Nay kalau kamu menghadap ke sana, ucap Aron sambil menahan tawanya. Anaya pun dengan terpaksa melihat ke arah Aron dan mengobati luka Aron dengan pipi yang memerah. Nay pipi kamu kenapa merah? Tanya Aron sambil tersenyum. Ah gak kok mas, ucap Anaya yang masih fokus mengobati luka Aron. Beneran lo Nay muka kamu merah seperti kepiting rebus, ucap Aron sambil menahan tawanya. Udahlah mas gak usah dibahas masalah itu aku mau ngobatin luka kamu dulu, ucap Anya menahan malunya. Kamu pasti malu ya Nay melihat aku gak pakai baju gini, ucap Aron. Kalau udah tahu kenapa ditanya sih mas Aron, ucap Anaya dalam hati. Gak usah malu Nay aku kan suami kamu udah halal kok kalau mau liatnya, lihat yang lain juga udah halal kok, ucap Aron menggoda Anaya. Ini udah selesai mas Anaya mau ke dapur dulu mau mengembalikan kompresan ini, ucap Anya yang langsung pergi meninggalkan Aron di kamar. Aron tertawa geli melihat Anaya malu seperti itu. Ternyata seru juga menggoda Anaya, Nay kamu kok ngemesin sih lama-lama, ucap Aron sambil tersenyum membayangkan muka malu Anaya tadi. Lain kali aku mau ngerjain dia lagi biar aku bisa melihat muka menggemaskan Anaya lagi hehehe, ucap Aron. Anaya keluar dari kamar Aron dengan perasaan malu. Duh kok aku jadi malu sendiri sih dia kan suami aku, ucap Anya sendiri sambil berjalan menuju dapur. Hei kok jalan sambil melamun tar nabrak lo, ucap Siti. Gak kok aku gak ngelamun, ucap Anaya. Udah ngobatin Tuan Aron, tanya Siti. Udah, ucap Anaya. Nay sepertinya Tuan Aron sudah berubah ya sama kamu, ucap Siti. Iya dia udah menyadari kesalahannya dan meminta maaf sama aku atas kesalahannya waktu itu, ucap Anya. Syukur deh kalau kayak gitu seneng aku dengernya semoga aja pernikahan kalian sakinah mawadah warohmah ya Nay, ucap Siti. Amin makasih doanya. Aku juga doain kamu semoga kamu berjodoh sama Sean, ucap Anaya sambil tersenyum. Apaan sih Nay aku sama Mas Sean itu beda kasta Nay, ucap Siti. Beda kasta bukan berarti tidak jodoh lo Siti, ucap Anya menggoda Siti. Tapi kita beda Anaya dia ganteng dan kaya pasti banyak cewek yang suka sama dia sedangkan aku hanya pembantu dan orang miskin mana mungkin ada orang kaya yang mau sama aku Nay, ucap Siti. Kita gak tahu siapa jodoh kita buktinya aku gak pernah ketemu sama sekali sama Mas Aron tapi kami berjodoh, ucap Anaya. Ah udahlah Nay aku gak mau berharap sama sesuatu yang gak pasti. Aku takut nanti akan sakit hati, ucap Siti. Tapi kalau dilihat-lihat kayaknya Sean suka sama kamu deh Nay, ucap Anya. Kamu gak usah buat aku ger deh Nay, ucap Siti. Aku serius lo Siti, ucap Anaya. Udahlah terserah kamu aja, ucap Siti meninggalkan Anya. Kok malah aku ditinggal sih? Kan aku bilang pendapat aku aja, ucap Anaya yang langsung meninggalkan dapur ia menuju ke kamar dirinya dan Aron. Pas masuk kamar ternyata Aron sedang tidur. Kamu ganteng banget sih mas, aku beruntung punya suami yang ganteng kayak kamu, ucap Anaya yang merebahkan tubuhnya di samping Aron. Anaya sangat capek dan mengantuk akibat latihan tadi dengan Aron.
Anaya pun tertidur dengan pulasnya. Aku yang beruntung mendapatkanmu, Nay. Kamu wanita baik dan cantik, semoga saja kamu berbeda dengan gadis yang di luar sana. Aku menaruh harapan kepadamu, Naya, jangan kecewakan aku ya sayang, ucap Aron yang langsung mengecup bibir Anya sekilas dan Aron memeluk tubuh Anaya. Terasa nyaman saat memeluk Anaya hingga Aron langsung tertidur. Di sisi lain Sinta telah mendapatkan informasi tentang Anaya sebelum menikah dengan Aron. Jadi dia menikah dengan bos karena untuk melunasi hutang sangat tidak pantas bila harus bersanding dengan bos Aron, ucap Sinta sendiri. Oh, ternyata ada seorang laki-laki yang selalu mengejar cinta Anaya. Aku akan mencarinya dan menjak bekerja sama, dengan begitu aku bisa dengan mudah mendapatkan bos Aron. Ya, aku harus mencarinya, ucap Sinta sendiri. Sinta langsung keluar dari rumahnya. Ia ingin mencari seseorang yang bisa ia ajak kerja sama. Sinta pergi ke desa tempat dia mana Anaya dibesarkan. Permisi numpang tanya, ucap Sinta. Iya Neng, mau tanya apa? Ucap salah satu warga di desa Anaya. Saya mau tahu di mana rumah Sandi, ucap Sinta. Sandi keknya Cindy ya Neng, ucap warga tersebut. Ya, ucap Sinta. Sandi lagi di rumahnya Neng, rumahnya ada di ujung jalan ini, rumahnya warna kuning, ucap warga itu menunjuk ke arah rumah Sandi. Terima kasih Pak, ucap Sinta. Sama-sama Neng, ucap warga itu. Sinta pun pergi menuju ke rumah Sandi. Sesampai di ujung jalan ia mencari rumah Sandi. Itu apa ya rumahnya, ucap Sinta melihat rumah berlantai 2 warna kuning. Sinta pun menghampiri rumah tersebut. Tok, tok, permisi, ucap Sinta. Cekerek, pintu dibuka, muncullah seseorang laki-laki. Cari siapa ya, ucap seseorang itu. Benar ini rumah Sandi, tanya Sinta. Ya benar saya Sandi, ucap Sandi. Ya Sandilah yang saat itu membukakan pintu untuk Sinta. Bisa bicara sebentar, ucap Sinta. Mari masuk, ujar Sandi. Kita tidak bisa bicara di sini, ucap Sinta. Kenapa, ucap Sandi. Ini sangat penting dan ini menyangkut tentang Anaya, ucap Sinta sambil berbisik. Baiklah Oyo, ikut aku, kita ke tempat yang aman saat berbicara, ucap Sandi yang mengajak Sinta ke suatu tempat. Setelah sampai di pondok dekat sawah yang tidak ada orang yang berlalu lalang di sana, hanya ada sawah dan beberapa penduduk yang tengah sibuk membajak sawahnya. Mau bicara apa tentang Anaya? Tanya Sandi yang langsung duduk di pondak itu. Kamu udah tahu kan kalau Anaya sudah menikah, ucap Sinta yang duduk juga di samping Sandi. Ya aku sudah tahu, ucap Sandi. Apa kamu masih mencintai Naya, ucap Sinta. Sandi menoleh ke arah Sinta. Kenapa Sinta bisa tahu kalau dia masih mencintai Anaya? Kamu tidak usah kaget, aku sudah tahu kalau kamu lagi berjuang mendapatkan Anaya, namun perjuanganmu terhenti karena Anaya sudah menikah dengan orang lain kan, ucap Sinta. Ya kamu benar, ucap Sandi. Aku bisa membantumu mendapatkan Anaya kembali, ucap Sinta. Maksudmu, ucap Sandi tak mengerti. Aku juga sama sepertimu, aku sedang berjuang ingin mendapatkan seorang laki-laki namun laki-laki itu menikah dengan Naya, ucap Sinta. Jadi, ucap Sandi, bagaimana kalau kita bekerja sama untuk memisahkan Anaya dan laki-laki pujaanku, ucap Sinta. Aku tidak mau merusak kebahagiaan orang lain, ucap Sandi. Apa kamu tahu mereka menikah dengan terpaksa dan asal kamu tahu kalau laki-laki yang Anaya nikahi adalah bos dari mafia, dia pernah menganiaya Anaya dan menjadikan Anaya sebagai pembantu di rumahnya, ucap Sinta. Kamu jangan bohong ya, kata adikku, suami Anaya itu sangat baik meskipun dia terlihat cuek, ucap Sandi. Itu karena dia tidak mau citranya tercemari oleh orang luar, ucap Sinta. Kalau dia seperti itu kenapa kamu masih mau bersamanya, ucap Sandi. Karena aku adalah anak buahnya, aku sudah tahu dia seperti apa dan aku sangat mengenal karakternya, ucap Sinta. Jadi kau anggota mafia, ucap Sandi. Ya aku anggota mafia yang dipimpin oleh suami Anaya, ucap Sinta.
Bagaimana kalau dia membunuhku nanti kalau aku merebut Anaya darinya, ucap Sandi takut. Kau tak perlu takut, aku akan melindungimu supaya kamu tidak dibunuh olehnya, ucap Sinta. Baiklah, aku akan memikirkannya terlebih dahulu, ucap Sandi. Kalau kau mencintai Anaya, perjuangkan dia, jangan biarkan dia menderita bersama suaminya, ucap Sinta. Sandi terdiam memikirkan ucapan Sinta. Fikirkanlah ucapanku, kalau kamu sudah berubah pikiran segera hubungi aku, ucap Sinta memberikan kartu namanya kepada Sandi lalu Sinta pergi meninggalkan Sandi sendiri.